الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه، وهدى للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semampu kalian, dengan berusaha semaksimal mungkin menjalankan perintah-perintah Allah, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Pesan takwa ini sangat penting ya ikhwatal mukminin rahimakumullah, disampaikan sesering mungkin. Bukan hanya di waktu khutbah Jumat saja. Ketahuilah, surga itu uiddat lil muttaqin, disediakan, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa, jangan harap, jangan menghayal masuk surga. Yang tidak bertakwa, jangan menghayal mati dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ingin mati dalam keadaan muslim, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi orang yang kafir, menjadi orang yang medustakan ayat-ayat Allah, menyombongkan diri dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Takwa ya ikhwatul iman rahimakumullah adalah taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasa dirinya ini takut ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bermaksiat, merasa dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah bangga dengan kemaksiatannya. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita semua. Allah mencintai kita dan memuliakan kita dengan kenikmatan
mengenalnya. Kita bisa mengenal Allah, itu bukti cinta Allah kepada kita. Kita bisa bersimpuh di hadapannya, bersujud kepadanya, taat kepadanya, sampai-sampai kita merasa berdosa. Diri kita merasa berdosa dan merasa bersalah ketika bermaksiat. Ini juga bukti cintanya Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita tahu bahwa Allah mencintai kita, apakah kita tidak ingin membalas cintanya? Jika kita merasakan betapa besar cintanya Allah kepada kita, dan kita membalasnya dengan benar-benar cinta kepada Allah, maka ketika kita melihat hamba-hamba Allah, ketika kita melihat orang lain, kita akan mendapati mereka semua lebih baik dari kita. Sehingga tidak ada dalam hati kita kesombongan. Sehingga tidak ada dalam hati kita meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, karena kita sudah punya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada salah satu syekh yang ada di Syria, yang nama Syekh Ahmad Rifai. Dikisahkan jika murid-murid beliau dan pecintanya duduk berkumpul di sekelilingnya, beliau selalu berkata dan menasihati murid-muridnya, menasihati orang yang mencintainya. Nasihat itu, niscaya aku akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kita tahu Fir'aun itu adalah raja yang bengis, yang sombong, sampai-sampai mengaku dirinya Tuhan. Namrud, raja yang berkuasa 400 tahun, yang sombong, yang kafir, dan juga menganggap dirinya sebagai Tuhan. Haman, menteri atau penasihat Fir'aun, atau arsitektur jenius yang sombong di balik kejayaan Fir'aun. Syekh Ahmad Rifai, niscaya aku akan dikumpulkan dengan Fir'aun, dengan Namrud, dengan Haman, jika aku memandang diriku lebih baik dari siapapun di antara kalian. Kata beliau, ana la syai', aku bukanlah siapa-siapa. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah menempatkan diriku di tempatku saat ini. Ini adalah amanah. Tidak pantas aku seorang yang alim, kealimanku ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, terus aku merasa lebih baik dibandingkan kalian semua. Dengan kedudukanku saat ini, apa yang aku sombongkan? Karena kedudukan ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku pantas untuk menyombongkan diriku di hadapan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hiasilah diri kita dengan tawadhu, dengan rendah hati. Apa gerangan yang membuat seseorang ini menjadi sombong, merasa tinggi, merasa wah, hebat dibandingkan yang lainnya? Ilmu yang dimilikinya, kealimannya, atau deretan gelar yang bersanding dengan namanya, atau bangga dengan
merasa tinggi dengan aktivitas-aktivitasnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebegitu banyak. Justru kalau kita sebagai orang yang berakal, justru dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita, seharusnya memberikan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sombong. Bukan malah menganggap orang lain bodoh atau rendah. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Justru orang yang ahli ibadah sergap ke masjid salat berjamaah, ia semakin merendahkan dirinya, bukan malah sombong, bukan malah meremehkan orang lain yang belum berjamaah salat masjid, berjamaah di masjid. Ya ikhwatal iman rahimakumullah, jika masih bersikap sombong dengan kelebihan yang ada pada diri kita, maka keimanan, ketakwaan, dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih dipertanyakan. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing agar kita tidak menjadi orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang buruk di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum." Jika kamu mendengar seorang yang berkata semua orang itu rusak, jika kalian mendengar orang berkata semua orang itu rusak, maka dialah yang paling rusak. Dialah yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah? Kullu dha'ifin mutadha'if." Bukankah aku telah mengabarkan kepada kalian penghuni surga? Setiap orang yang lemah dan diperlemah. Ala ukhbirukum bi ahli nar? Kullu utullin jawadin mustakbir. Bukankah aku mengabarkan kepada kalian penduduk neraka? Mereka adalah orang yang congkak, orang yang sombong, kasar, dan penuh dengan kesombongan hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap komunikasi orang-orang yang sombong ini, yang congkak ini, cenderung mendikte atau menghinakan lawan bicaranya. Apa kamu tahu siapa pendiri Masjid ITS ini? Dengan kesombongannya ingin menghinakan lawan bicaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, renungkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang yang bertikai lantaran saling berbangga dengan kehormatannya, berbangga dengan keturunannya, berbangga dengan kedudukannya. Yang satu berkata, "Tahukah kamu siapa aku? Tahukah kamu siapa aku?" Dijawab sendiri, "Aku adalah keturunan si fulan, si fulan." Sedangkan kamu, lawan bicaranya, ada seorang anak yang tidak punya ibu. Lalu Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada keduanya. Rasulullah bersabda kepada keduanya, ada dua orang yang saling berbangga dengan keturunannya, saling berbangga dengan kedudukannya di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Salah seorang di antara mereka berkata, "Aku adalah anak keturunan si fulan, si fulan, si fulan."
Orang ini menyebutkan sampai 9 keturunan. Agar dianggap wah, agar dianggap luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, katakanlah wahai Musa kepada orang yang berbangga tersebut, 9 keturunanmu masuk neraka dan kamu yang ke-10-nya. Riwayat Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid Al-Musnad dalam sanad yang sahih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Luqman menasihati anak-anaknya, di antaranya adalah janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Luqman ya ikhwatal iman rahimakumullah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan beliau dan ketawaduan beliau atas apa yang Allah berikan kepadanya. Apa yang Allah berikan kepadanya? Keturunan. Apa yang diberikan oleh Allah kepadanya? Ilmu. Apa yang Allah berikan kepadanya? Kemuliaan di antara orang-orang Bani Israel. Luqman menjadi seorang qadhi, seorang yang hebat, seorang yang mulia di antara orang-orang Bani Israel di zamannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa beliau menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mengapa beliau menjadi orang yang mulia di sisi manusia? Karena ketaatan beliau dan ketawaduan beliau kepada sesama manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak membiarkan kita dalam kesombongan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته
ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلواتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك العلا من الجنة. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب، انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.